Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Andi Putranto. Kali ini saya ingin menjelaskan sesuatu mengenai apa bedanya coaching, kemudian training, mentoring, dan consulting. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di luar, itu sering kita dengar ada coach mengenai service excellence, ada training mengenai service excellence, ada project mengenai membuat studi kelayakan, dan banyak hal lain yang intinya itu sebetulnya mengembangkan SDM. Hanya pada fungsinya atau sebenarnya coaching itu lebih ke arah partnering. Jadi kalau kita dengar coaching, maka yang di coach itu disebut dengan coachee. Antara coach dan coachee ini merupakan suatu partner, di mana coach ini membantu coachee menyelesaikan masalahnya itu melalui dirinya sendiri. Jadi si coach ini dia membantu memberikan arahan, menstimulir agar si coachee ini menemukan solusinya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau training itu adalah delivery knowledge. Jadi misalnya ada UKM yang punya masalah untuk bagaimana membuat manajemen produksi. Nah, itu dilakukan knowledge delivery mengenai manajemen produksi. Nah, demikian juga dengan mentoring. Kalau seseorang mempunyai usaha ayam geprek ya, dia ingin sukses, maka dia mencari mentor pengusaha ayam geprek yang sukses. Lalu dilakukan pendampingan sampai pengusaha itu sukses. Sedangkan consulting itu adalah bagaimana si klien ini dibantu oleh konsultan mengidentifikasi masalah, kemudian masalahnya diselesaikan oleh konsultan itu. Jadi beda sekali ya pada penyelesaian masalahnya. Kalau coachee itu distimulir oleh coach agar dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Sedangkan training itu adalah knowledge delivery. Ya, seperti misalnya service excellence ya. Si trainer ini dia memberikan knowledge mengenai service excellence. Klien mendengarkan, kemudian dia kalau tidak mengerti bertanya. Nah, kemudian dia mengaplikasikan sendiri yang ilmu yang didapat dari sesi training itu. Ya, nah kalau konsultan itu kamu punya masalah apa, mana saya selesaikan. Kemudian setelah itu dia presentasi di hadapan klien. Jadi beda sekali Bapak dan Ibu sekalian, di lapangan itu sebetulnya itu berbeda ya antara empat hal itu, tapi pada kenyataannya sering dianggap sama. Padahal beda sekali pendekatannya antara coach, kemudian training, consulting, dan mentoring. Sangat berbeda sekali. Tapi jika di lapangan mereka ternyata lebih membutuhkan sesuatu hal yang perlu kombinasi, ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang penting si klien atau coachee ya itu punya solusi menyelesaikan permasalahannya. Kembali lagi kepada coach ya. Kalau coach itu permasalahannya bisa bermacam-macam. Bisa ada business coach, ada life coach, permasalahan-permasalahan kehidupan, dan yang lain-lain. Jadi bisa permasalahan yang diselesaikan oleh seorang coach itu bisa melebar atau punya deviasi yang luas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikian sepintas yang bisa saya sampaikan secara singkat untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara coach, kemudian training, consulting, dan mentoring.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini saya akan memberikan suatu contoh reka adegan mengenai bagaimana seorang coach itu membantu seorang coachee untuk menyelesaikan masalahnya. Sebelah saya ada saudara Mulya Pratama yang merupakan pengganti daripada pelaku sesungguhnya, dan ini betul-betul kisah nyata. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi Mas Mulya Pratama. Ya, apa kabar? Pak Andi, alhamdulillah baik. Ya, oke. Apa yang bisa saya bantu dengan permasalahan Anda supaya Anda bisa kembali berkarya, punya prestasi? Ya, jadi sebenarnya saya ceritakan dulu latar saya. Saya merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta, dan istri saya pun juga bekerja sebagai pegawai. Dan jujur, mungkin langsung ke intinya saja Mas ya. Jadi memang saya ini seperti tidak ada harganya sebagai suami. Istri saya sering membantah, kadang saya juga sering diomelin gitu. Dan bahkan istri saya ketika dia berceritakan ke saya kalau ternyata dia ini harus dipindah tugaskan ke tempat yang jauh, kan saya nggak mengizinkan karena kita juga punya anak. Tapi respon dari istri saya malah marah-marah gitu. Dan bahkan saking di dalam beberapa waktu juga saya tuh sering merasa kalau saya itu kalah dominan, sehingga saya itu ingin menguapkan emosi saya kan, tapi saya itu nggak bisa. Akhirnya saya itu suka menyakiti diri saya sendiri. Kadang saya itu betul-betul kepala saya di tembok, kadang juga suka menyakiti diri sendiri, intinya seperti itu. Ya, lalu sempat berpikir sama saya, apakah mungkin cukup sampai sini aja gitu hubungan pernikahan kami. Ya, jadi ya karena masalah keluarga kami inilah yang akhirnya mungkin membuat saya tidak terlalu termotivasi atau bersemangat lagi untuk bekerja. Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Mas Mulya Pratama ya. Kira-kira sudah berapa lama Anda menikah? Kurang lebih kami sudah menikah selama 6 tahun. 6 tahun menikah ya. Sudah punya keluarga? Sudah Punya putra ya, putra atau putri? Putra ya, putra satu ya. Ya. Oke. Sekarang pada saat Anda menikah, apakah memang istri ini bekerja? Memang masih bekerja. Jadi, ya, waktu saya melamar dia pun dia memang masih statusnya sebagai pegawai. Masih sebagai pegawai. Oke, berarti 6 tahun pernikahan, kemudian sama-sama bekerja ya? Ya. Sama-sama bekerja. Kalau boleh tahu, kira-kira posisi pendapatan Anda dengan pendapatan istri itu kira-kira lebih besar mana? Mungkin kurang lebih atau sama. secara karir itu lebih bersinar Anda atau istri? Kalau secara nama perusahaan lebih ke perusahaan istri yang lebih terkenal. Yang lebih ini ya, yang lebih Terkenal ternama ya, tapi kalau secara nominal gaji mungkin masih 11-12 ya. Baik, sekarang pertanyaan saya lagi ya, apakah Anda masih mencintai istri Anda? Masih, Pak. Apakah istri Anda mencintai Anda? Masih. Sekarang kita coba flashback ya. Yang Anda ceritakan itu adalah salah satu sisi dari sisi yang tidak nyaman ya. Nah, sekarang Anda cari apakah ada satu sisi yang nyaman selama Anda menikah 6 tahun itu. Coba Anda cari apakah ada sisi yang menyenangkan itu, misalnya yaitu coba Anda cari. Ya, kalau dipikir banyak Pak. Ya gitu ya. Ya. Ada satu event-event yang menyenangkan ya. Ya. Seperti waktu lahiran anak, lalu waktu pertama kali kita menikah, kita awal bertemu seperti itu. Ya. Nah, apakah ada sesuatu yang Anda paling senangi dengan istri Anda itu? Maksudnya mungkin cara ngomongnya yang enak,
atau apa, memasaknya enak seperti itu? Yang saya lihat dari istri saya itu memang beliau ini dia ini karakternya itu keibuan. Kayak saya memang suka melihat istri saya yang bisa mengayomi keluarga dengan baik, seperti mendidik anak kami, lalu juga menyambut saya jika setiap saya pulang kerja sudah siap makanan. Ya memang udah dari awal ketemu itu nawinya memang sudah kelihatan seperti keibuan sekali. Itu sih yang bikin saya suka. Kemudian letupan itu sampai Anda menyakiti diri sendiri itu, letupannya apakah hanya karena dia itu mau dipindah, Anda tidak setuju lalu dia istilahnya mengajak suatu konfrontasi atau bagaimana? Kalau dipikir-pikir sih mungkin karena sudah akumulasi. Jadi kan saya memang ini orangnya pendiam. Jadi saya tiap kali istri saya komplain atau istri saya selama ada beberapa kata yang mungkin istri saya nggak suka ketika saya berbicara seperti itu ya saya hanya bisa menerima saja, dan mungkin itu terakumulasi sampai akhirnya memuncaknya ya ketika ada berita kalau istri saya itu harus ditugaskan ke tempat yang lebih jauh. Baik, oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah cerita yang sebenarnya yang pernah saya tangani ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana teknik untuk memberikan solusi pada si coach ini. Oke, ya, Pak Mulya Pratama ya, coba Anda pejamkan mata Anda dulu ya. Kemudian bayangkan Anda mundur setback pada saat pertama kali ketemu sama dia. Ya. Anda kenal di mana? Pertemuan pertama ada di mana? Anda setback dulu. Kemudian apakah waktu itu dia kelihatan cantik sekali sehingga Anda mengajak berkenalan, cukup mengangguk? Kemudian setelah itu bagaimana Anda berjuang untuk memperkenalkan kepada kedua orang tua? Mungkin sebelumnya itu ada beberapa hal yang kisah-kisah indah atau katakan pacaran ya. Nah, kemudian bagaimana setelah itu bagaimana Anda meyakinkan kepada orang tua Anda, dan Anda mencoba meyakinkan kepada calon mertua Anda bahwa Anda layak untuk yang sekarang menjadi istri Anda. Anda bayangkan coba. Ya, nah itu kan semuanya butuh perjuangan. Suatu romantika yang indah kan? Cukup indah kan ya kenangannya ya. Nah, apakah hanya karena sekelumit peristiwa itu Anda akan memutuskan untuk bercerai? Setelah Anda berjuang mulai perkenalan, kemudian Anda berjuang untuk meyakinkan mertua dan orang tua, setelah itu apakah Anda begitu saja melepaskan istri Anda? Ya, nah itu coba direnungkan. Apakah semudah itu Anda memutuskan untuk berpisah? Ya, sayang kan? Anda boleh membuka mata. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh seorang coach. Dia menstimulir apa yang ada, yang pernah dialami oleh coach, sehingga dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Nah, tentunya seorang coach juga mengarahkan ya jangan sampai berpisah, sehingga harapannya ya dia bisa kembali rujuk dengan pasangannya. Jadi pada intinya setelah jalan keluar yang sebenarnya, akhirnya coach saya ini saat itu dia memutuskan untuk tidak berpisah dengan istrinya. Saya minta dia untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan istrinya, dan alhamdulillah mereka tidak jadi bercerai. Gimana caranya? Istrinya juga tidak jadi dipindah ke tempat lain. Nah, itu yang kejadian yang sebenarnya. Lalu
saya juga berikan cara untuk melepaskan tekanan-tekanan dalam hidupnya dengan pendekatan psikomeridian, dan alhamdulillah setelah itu dia baik-baik lagi, tidak suka melukai dirinya sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, demikian salah satu contoh kasus dalam dunia coaching, bagaimana seorang coaching itu menstimulir coachingnya agar dia menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.